Kita akan buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita buka dalam doa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Teman-teman yang beragama lain boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semester yang baru, semester ganjil 2021-2022. Kami semester ini mengambil mata kuliah STA. Biar Engkau yang berkati kami bisa memahami hari ini apa yang harus kami pahami untuk mata kuliah ini, dan juga kami bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pertemuan ini, diskusi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, kalau bisa dapat link ini berarti sudah mengaksesnya lewat Morning, Maranatha Online Learning. Nah, di situ untuk informasi-informasi mata kuliah STA akan ada di Morning. Kalau yang sudah pernah CLS dengan saya di mata kuliah lain, sebetulnya mirip sih gaya-gaya penulisan saya ya di CLS dan di Morning. Jadi agenda pertemuannya yang mengajar saya, Meliana Kristianti. Siapa tahu ada yang belum pernah ketemu sama sekali ya. Kemudian mata kuliahnya STA. Di sini ada beberapa catatan. Jadi di topik 0 supaya teman-teman juga kalau nyari info gampang, saya ada beberapa catatan yang saya catat. Yang pertama resource. Resource itu kontak ke saya ya teman-teman. Itu ada di meliana.it.maranatha.edu. Kalau untuk chat WhatsApp boleh akses di sini ya teman-teman. Silahkan digunakan. Kemudian kalau mau kirim email juga teman-teman silahkan langsung kirim email lewat alamat email ini. Kemudian untuk kelas kita aksesnya di morning.maranatha.edu. Defaultnya sih kalau misalnya nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja, itu Senin 12.30 sampai 14.30 itu ruangan kita untuk diskusi. Pokoknya si Senin itu usahakan untuk teman-teman bisa kumpul. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di situ. Kemudian saya juga sudah buat silabus, teman-teman boleh lihat tanggal-tanggal penting, nanti juga kita akan bahas tentang tanggal-tanggal penting ini ya. Terus pengumuman itu tolong diperhatikan di grup FB fakultas, line fakultas, atau web fakultas. Kemudian ini yang apps.maranatha.edu. Kemudian nanti setelah lulus juga teman-teman perlu perhatikan info dari Perpus sama info dari Biro Akademi. Seperti itu. Jadi ini penting banget lah untuk lihat pengumuman. Nah, supaya kita tidak jelek gitu ya komunikasinya, supaya tetap komunikasinya baik. Nah, kelas Senin 12.30 ini saya berharap teman-teman bisa hadir. Jadi kalau ada pertanyaan apa-apa bisa disampaikan di ruangan ini. Terus ini yang saya infokan dari sekarang supaya teman-teman jangan sampai nanti pas USTA baru tahu kalau poinnya kurang. Nah, ada poin portofolio yang teman-teman perlu penuhi, diisi di apps.maranatha.edu. Nah, ini nanti di akhir, teman-teman perlu penuhi 301 poin. Jangan sampai kurang. Nah, 301 poin ini nantinya akan menjadi SKPI untuk teman-teman, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi selain ijazah yang teman-teman terima, ada namanya SKPI. Jadi mohon dicicil dari sekarang, karena beberapa kali tahunya baru di akhir. Oh, poin saya kurang gitu ya. Seperti itu. Kalau bisa sih sudah dicicil dari sekarang. Terus setelah teman-teman ngisi portofolio ini nanti harus di-approve oleh dosen wali. Jadi karena dosen wali kan nggak mungkin begitu teman-teman ngisi banyak gitu ya langsung approve. Nah, makanya teman-teman perlu cicil. Seperti itu. Agar bisa di-approve oleh dosen wali juga nyicil gitu ya sedikit-sedikit. Terus ini yang masih di topik 0 juga, ada link penting yang teman-teman perlu tahu tentang file-file kita, file-file kelas kita. Ya, template laporan dan sebagainya. Itu silakan diakses di link 1. Ini saya akan sebutnya link 1. Kemudian tentang jadwal sidang, kemudian Anda pembimbingnya siapa, itu bisa diakses di link 2. Ini saya akan sering sebutnya link 2. Kemudian backup untuk komunikasi kita, ada grup FB. Soalnya kalau WA ada, nanti juga grup WA, saya akan share linknya ke teman-teman untuk teman-teman join. Tapi biasanya saya tetap akan backup infonya di grup FB. Terus, nah ini topik hari ini, topik 1.
Jadi ini saya mulai dengan cara baca di morningnya yang saya tuliskan. Kalau misalnya sampai nanti ada masukan, silakan teman-teman boleh sampaikan ya. Hari ini kelas kita tadi sudah dibuka dengan doa dan sudah masuk ngeliatin morning ini. Biasanya kelas saya itu ada dokumentasi kehadiran. Nah, ini biasanya dilakukan di awal. Jadi setelah doa pembukaan, kita dokumentasi, kemudian saya menyampaikan materi, lalu diskusi. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, seperti itu. Nah, ini yang kita akan lakukan dulu ya, teman-teman. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh minta bantuan semuanya menyalakan kameranya ya. Senyum ya teman-teman, kan pertemuan pertama ya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Kemudian, nah, mulai dari penyampaian materi. Ada grup WA yang teman-teman boleh join. Saya akan share linknya di chat Zoom karena yang join yang sudah masuk kelas ya. Jadi saya akan share linknya, teman-teman. Grup WA biasanya buat ngobrol sama ngingetin aja sebetulnya ya. Kalau pengumuman yang resmi yang tidak akan tenggelam itu pasti adanya di morning teman-teman. Sama paling di backup di grup FB. Kalau yang tadi sudah saya gabungin itu WD. Silahkan teman-teman join. Kalau sudah join, ada di chat Zoom ya teman-teman. Kalau sudah join, minta bantuan karena mungkin ada yang sudah ada kontaknya di saya dan ada yang belum. Teman-teman boleh tulis NRP nama lengkap ya, supaya saya bisa save kontak teman-teman. Ya, join dulu aja teman-teman. Terus satu lagi, ada yang harus teman-teman isi juga, karena biasanya TU memerlukan info itu. Ini juga saya share-nya di chat Zoom. Ini data mahasiswa, teman-teman. Jadi, teman-teman diminta untuk ngisi data langsung beserta dengan jadwal kuliahnya. Nah, ini nanti pada saat teman-teman mau sidang, TU itu ngaksesnya ke situ untuk ngecek apakah jadwal teman-teman tuh bentrok atau enggak sama jadwal kuliah. Mungkin saya kasih 5 menit gitu ya buat ngisi karena supaya nggak lupa. Titip di chat Zoom-nya ya teman-teman, isi NRP sama nama supaya saya bisa save. Sambil teman-teman ngisi, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, teman-teman yang mengambil mata kuliah STA harusnya sudah lulus kerja praktek, nilai minimalnya C. Nah, untuk membuktikan teman-teman sudah berhasil menyelesaikan KP-nya, lulus minimal C, pembimbing diminta untuk menandatangani yang namanya formulir histori KPTA. Yang diisi bagian paling atas. Ini status teman-teman, dulu KP-nya judulnya apa, ngambilnya semester berapa, pembimbingnya siapa, statusnya lulus, atau mungkin tidak lulus, atau pernah perpanjang, silahkan nanti di sini pembimbing akan tanda tangan. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata sudah beres TA, nah pembimbing akan tanda tangan di bagian yang tugas akhir. Formulir ini teman-teman bisa dapatkan di link 1. Boleh dari topik 0 juga ya, supaya terbiasa. Link 1 ini yang file STATA. Apakah sudah terlihat foldernya, teman-teman? Kemudian buka yang file STATA yang ini, sebelah kiri.
Di sini ada folder STA, cari form history KP. Saya copy ya di chat Zoom. Ini adalah form history KP TA. Kalau saya buka, ini yang perlu diisi oleh teman-teman, NRP nama, kemudian semester mengambil KP, judul kerja praktek, pembimbing, status KP, lulus, tidak lulus, atau perpanjang, kemudian pembimbing membubuhkan tanda tangan di sebelah sini. Jadi teman-teman tanda tangan di sini. Nah, tanda tangan dokumen-dokumen TA menggunakan apa? Tanda tangannya menggunakan DocuSign. DocuSign itu panduannya ada juga di sini. Di bagian final ada namanya yang ini, tentang lembar pengesahan. Copy lagi ya di chat Zoom supaya teman-teman bisa buka juga. Jadi setiap ada dokumen tugas akhir yang perlu ditandatangan oleh dosen, dosen akan menandatangani menggunakan DocuSign. Di yang pertama teman-teman akan minta tanda tangan ke dosen KP, yang dulu bimbing KP, itu adalah dokumen histori KPTA. Teman-teman silakan minta tanda tangannya ke dosen pembimbing. Kemudian, jelaskah teman-teman sampai sini ada dokumen yang harus diminta tanda tangannya ke dosen pembimbing, yaitu dokumen histori KPTA. Kemudian, nah ini flow STA secara keseluruhan. Jadi teman-teman itu sudah mengajukan topik STA melalui web ta2.it.manta.edu. Lalu teman-teman juga sudah perwalian, makanya bisa ada di morning ya, mengambil mata kuliah ini. Kemudian kalau teman-teman yang menginputkan topik STA dari web TA2, teman-teman sudah dapat siapa pembimbingnya. Bisa dilihat di web TA2. Nah, untuk teman-teman yang topiknya mandiri, mungkin ada yang usulan dosennya tidak dapat dosen yang diusulkan ya. Nah, itu juga sudah ada di web TA2, boleh dilihat tentang siapa dosennya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, oh saya tuh siapa sih pembimbingnya? Nah, lupa buka web TA2, teman-teman bisa akses dari link 2. Link 2 yang ini. Di link 2, ini nanti jadwal sidang ada di sini. Jadwal sidang STA ada di sini. Sampai teman-teman USTA juga ada di situ. Nah, link untuk melihat siapa pembimbing, bukan pembimbing sih sebetulnya ya, kalau STA itu, sekarang itu status dosennya itu PIC STA. PIC STA itu berarti nantinya evaluator 1 saat teman-teman sidang STA. Nah, evaluator 1 itu masih calon pembimbing. Jadi belum pembimbing sebenarnya ya, teman-teman. Karena teman-teman belum sidang STA-nya, maka nama dosennya itu statusnya PIC STA. Di sini ada nama teman-teman, kemudian status topik dan siapa dosen PIC-nya. Silakan teman-teman boleh menghubungi dosen-dosen yang namanya tertera di sini. Ada yang sudah mulai ngobrol dengan dosennya? Kan pasti teman-teman waktu nanya-nanya topik pernah ketemu dengan dosennya juga ya, mungkin lewat Zoom atau WA atau Telegram. Atau ada yang kesulitan untuk kontak? Saya udah mengajukan Ci itu. Cuman baru kemarin-kemarin kan saya sama Bu Doro, jadinya Bu Doronya juga sudah bersedia. Oh, boleh. Infonya sih belum masuk ke saya. Itu di TA2 saya udah ngajuin lagi Ci. Soalnya kan yang sebelumnya itu di email sama Pak ininya udah penuh, jadi ditolak lagi kedua kalinya. Nah, terus saya ajukan lagi, terus sudah konfirmasi ke Bu Doro juga. Bu Doro udah juga nginput ke web atau gimana? Karena kan tanggalnya udah ditutup waktu tanggal 6. Dan saya kan rapat di tanggal 9, nggak ada William. Baru minggu kemarin sih, Ci. Emang bisa nginput? Bisa. Oh gitu? Iya.
Aneh kan, Periodenya? Ci? Ada, Oh, Ci, oke. ada screenshot-nya. Ya udah nanti saya cek ya, karena sampai tanggal 9 rapat sih nggak ada data William sih. Nanti coba saya cek lagi ya. Oke, Iya, nanti Ci. William berarti udah. Tapi namamu sih sudah ada di DHMD, jadi makanya ada di sini. Oh iya, Ci. Oke. Nanti bantu ingetin ya, supaya namanya di sini udah ada nama PIC-nya. Iya, Ci. Terus, kontak dosen. Ini sementara masih yang lama. Saya baru kemarin minta ke dosen-dosen untuk mencantumkan apakah boleh dihubungi lewat WhatsApp, Telegram, atau hanya boleh lewat email. Nah, tenang aja, nanti teman-teman saya akan share datanya ke teman-teman, jadi teman-teman bisa kontak ke Bapak Ibu dosennya. Nanti saya rapihin dulu kontak sama ininya ya, keterangannya, sama jadwal bimbingannya nanti saya share untuk teman-teman. Nah, nanti saya share-nya di mana? Saya share-nya di sini juga, supaya teman-teman bisa lihat. Sampai sini dulu informasi saya. Oke nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini saya perlahan karena teman-teman kan berhubungannya bukan sama saya aja komunikasinya, tapi dengan dosen pembimbing, dengan dosen penguji, seperti itu. Jadi butuh mungkin kontaknya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya teman-teman. Terus, nah apa sih yang dikerjakan di STA? Teman-teman perlu bimbingan dengan dosen pembimbing itu nggak boleh bilang dosen pembimbing ya. Teman-teman akan bimbingan dengan PIC STA yang nantinya pada saat sidang itu menjadi avatar 1 teman-teman sebanyak 4 kali. Jadi silakan dicatat bahwa jumlah bimbingan STA itu adalah 4 kali. Setelah teman-teman melaksanakan bimbingan 4 kali, teman-teman dapat izin atau enggak untuk maju sidang STA. Jika teman-teman dapat izin untuk maju STA, maka teman-teman akan maju sidang STA. Di sidang STA akan ada pengumpulan berkas, diikutin aja kelas STA-nya supaya nanti teman-teman ini ya kebantu dokumennya apa saja. Saya nggak akan share langsung di pertemuan ini, tapi nanti kita akan setiap minggu ngobrol supaya saya pernah kasih semua info juga tetap nanti akhirnya kita malah jadi bolak-balik. Jadi ini flow-nya dulu yang saya cerita. Terus mahasiswa sidang, di sidang itu teman-teman akan ketemu dengan evaluator 2. Kalau evaluator 1 itu calon pembimbing, evaluator 2 itu adalah calon dosen penguji. Seperti itu teman-teman. Setelah itu, setelah sidang, teman-teman kalau dinyatakan lulus berarti akan mengerjakan revisi. Jika dinyatakan tidak lulus, maka teman-teman akan mengambil STA lagi. Mengajukan topik lagi, kemudian dapat dosen lagi, kemudian bimbingan lagi, dan seterusnya. Ini flow-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya teman sudah lulus STA, lanjutannya adalah mata kuliah TA. Nah, gimana dengan yang mengambil STA-TA bareng? Nah, yang mengambil STA-TA bareng itu berarti harus selesai STA-nya dan TA-nya dalam 1 semester. Jadi waktunya akan lebih pendek, waktu sidangnya sekitar 2-3 minggu dari sekarang, itu pasti harus sidang STA untuk ketemu topiknya itu ada masukan lagi nggak dengan dosen penguji. Seperti itu. Flow ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya dulu ya. Nah, ini untuk penilaiannya. Jadi kalau sidang STA itu full dari sidangnya 100%. Kalau nanti teman-teman ada yang TA, karena di sini saya lihat ada yang STA-TA bareng, itu nanti prasidangnya itu bobotnya 35%, USTA itu 55%, dan yang terakhir publikasi paper poster pameran. Ini acaranya belum tahu ya diadakan atau enggak, tapi itu bobotnya 10%. Seperti itu. Nah, ini jadi nilai STA teman-teman dan ini jadi nilai TA teman-teman. Kalau yang STA saja berarti hanya sampai sidang STA aja. Kalau yang STA berarti nanti dua-duanya jadi nilai mata kuliahnya 2 gitu ya. Itu. Ini kontak koordinator komunikasi sudah ada di topik 0, silakan dilihat ya. Boleh dicek. Kemudian ini link penting.
ada di materi juga kalau teman-teman yang mau cek dari materi. Ini yang tadi tempat histori KPTA untuk teman-teman minta tanda tangan ke dosen KP-nya. Kemudian ini untuk jadwal sidang, kemudian nama pembimbing, kontak dan sebagainya itu ada di sini. Kemudian ini jangan lupa untuk join juga ya grup FB. Nah, kalau nanti teman-teman udah tahu dosennya siapa, komunikasinya lewat apa, misalkan lewat WhatsApp, ya silahkan pakai bahasa yang baik pada saat chatting ya, seperti itu. Kalau misalnya menggunakan Telegram, ya silahkan di chat juga dengan baik. Kalau lewat email, tolong email ada etikanya, teman-teman boleh pakai bahasa yang baik juga ya. Ketika teman-teman sudah bimbingan, kita kan tadi kewajibannya 4 kali bimbingan. Maka teman-teman jangan lupa untuk mengisikan bukti bimbingan teman-teman di formulir ini. Nah, formulir ini ada di mana? Adanya di link 1 juga. Ya. Coba saya buka. Ini ya, untuk bimbingan, cari di STA, kemudian namanya yang ini. Ini untuk bimbingan. Nah, cara mengisinya gimana? Nah, itu yang saya mau cerita dari hari ini, karena takutnya nanti salah ngisi. Teman-teman ngisinya itu di pertemuan ini ya. Kalau konsultasi topik, nanya topiknya bagaimana, diterima atau tidak Pak, Bu, topik saya gimana, ada tambahan lagi nggak, dan sebagainya. Silakan isi di nomor 1 ini. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke pembuatan laporan, STA itu laporan bab 1, 2, 3-nya TA ya. Teman-teman silakan tuliskan di sini. Yang kedua, di sini misalkan teman-teman yang tadi pertama bab 1, di sini bab 2, di sini bab 3. Sudah 4, kemudian dosen PIC teman-teman atau evaluator 1 itu setuju untuk teman-teman maju sidang, teman-teman silakan untuk mengajukan formulir izin maju sidang. Sama, formulir itu juga ada di folder yang tadi. Tapi saya nggak akan liatin ke situ dulu, karena nanti kita di setiap pertemuan juga kita akan lihat ke sana. Yang paling penting sekarang adalah formulir untuk bimbingan. Gitu. Nah, kalau sudah 4, jangan lupa nanti minta tanda tangan dari Kaprodi, Ketua Program Studi, kemudian tanda tangan Kaprodinya menggunakan DocuSign. Ini juga pembimbing tanda tangannya menggunakan DocuSign 4 kali. Biasanya sih semuanya teman-teman isi dulu lewat DocuSign, nanti dosennya tinggal membubuhkan tanda tangan. Gitu. Jadi jangan nanti, Bu, ini formulirnya silahkan diisi. Nggak kayak gitu sih. Kita yang ngisi setelah bimbingan. Topiknya ngebahas apa sih bimbingannya, nanti minta tanda tangan. Nah, berkas-berkas ini harus disimpan kapan teman-teman bimbingan ngebahas apa, karena nanti pada saat mau sidang STA, berkas ini tuh dibutuhkan, dikumpulkan. Seperti itu, jelas ya teman-teman? Jadi tadi ada histori KPTA, linknya sudah ada di chat Zoom kalau teman-teman mau langsung buka. Kemudian ada form bimbingan. Itu 2 yang perlu untuk diperhatikan saat ini. Terus tadi saya sudah cerita bahwa laporan STA itu bab 1, 2, 3-nya TA. Jadi teman-teman akan disidangkan topiknya. Seperti apa sih? Apakah ada tambahan, masukan, fitur, dan sebagainya. Bab 3-nya itu sampai desain. Nanti kalau pas TA, babnya itu 1-6 seperti laporan KP ya, 1-6 selesai. Jadi kalau STA-nya lancar, berarti kita sudah punya tabungan 3 bab. Sisanya di TA itu 3 bab lagi. Seperti itu. Itu yang mau saya share. Sip, tadi ada yang mulai nanya, kapan sidangnya? Nah, itu pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu ya. Teman-teman sambil cek silabus juga ya, di link di topik 0 ada silabus. Kalau yang ambil STA-TA yang dilihat harus 2, silabus STA dan TA. Kalau yang STA aja berarti hanya silabus STA. Ini tanggalnya teman-teman. Hari ini kita pertemuan perkenalan dan pengarahan. Minggu depan juga masih pengarahan tentang proses bimbingan. Sambil saya tanya juga apakah teman-teman sudah mulai bimbingan.
Pertemuan ketiga, di sini kita baru bahas tentang dokumen STA untuk maju sidang STA apa aja. Pertemuan minggu keempat, mulai buka pengarahan tentang pengajuan sidang. Jadi setelah tahu dokumennya apa aja, teman-teman siapin ya, pelaksanaan sidangnya seperti apa, kita di situ diskusi. Pengajuannya akan dibuka di 11 Oktober. Ini adalah pengajuan yang pertama. Kalau misalnya ternyata pada saat minggu ketiga, teman-teman, atau minggu keempat lah ya, teman-teman udah bimbingan 4 kali, udah dapat izin dari dosen Foto 1 atau PIC STA, teman-teman boleh ngajuin sidang. Tapi kalau nanya kapan pengajuannya, akan mulai dibuka di tanggal 5. Di pertemuan minggu kelima. Seperti itu. Di situ kita akan cek bareng-bareng dokumen untuk mengajukan sidangnya. Kalau masih ada yang pengen ngajuin, masih bisa di minggu ke-6. Batas akhirnya sih di minggu ke-7. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman sudah lengkap di minggu kelima ini, mungkin minggu ke-6-nya teman-teman itu sidangnya. Selambat-lambatnya, teman-teman harus sidang STA di sebelum 1 November ya. Seperti itu. Oh ya teman-teman, kalau baca kalender saya itu berlakunya per seminggu ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman lihat sidang mulai tanggal 1 November. Nah, itu tuh berarti sidangnya kemungkinan di tanggal 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Per seminggu. Gitu. Takutnya ada jadwal dosen yang ternyata nggak selalu di Senin ya. Itu teman-teman tetap bisa. Makanya tadi jadwal kuliah perlu diisi supaya TU tidak salah menjadwalkan. Nah, jadi buat teman-teman yang STA-TA bareng, sudah mesti siap nih di minggu kelima. Itu kan berarti asumsinya sudah 4 kali bimbingan. Minggu ini bimbingan, minggu depan bimbingan, 3, 4. Sudah 4, dosennya setuju untuk teman-teman maju sidang, silahkan diajukan, nanti dapat jadwal sidang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sampai sudah selesai STA di sini, maka setelah UTS itu teman-teman yang STA-TA bareng akan ngikutin silabus kelas TA. Nanti silahkan di jam 3 ya, kita akan bahas silabus kelas TA. Tapi kalau teman-teman yang STA saja, misalkan belum sidang di sini ya, di yang pertama, batch pertama belum sidang. Teman-teman akan ada lagi pengajuan sidang itu setelah UTS. Ini minggu 9, 10 ya. Ini pengajuan. Kenapa sih banyak sampai 3 minggu kayak gini? Ya, ada yang tidak berhasil untuk melengkapi secara langsung gitu ya. Jadi perlu dicek, ternyata ada kurang tanda tangannya, inilah, itulah. Nah, maka ada pengajuan yang kedua, ketiga seperti ini. Gitu. Tapi kalau di pertama udah langsung lengkap semuanya, karena sudah dibahas di awal ya, kita sudah tahu dokumennya apa aja, itu lebih cepat lagi. Terakhir banget, kapan sidang STA terakhir? Itu batch ketiga di sini, di Desember. Ini sudah merah tulisannya, berarti udah terakhir banget. Kemudian teman-teman nanti sidangnya di sini. Di Januari. Jadi ini agak sedih ya, liburan dulu baru sidang gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata misalnya sekitar 2 minggu depan misalnya udah siap untuk sidang karena Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bimbingan terus 4 kali dan dosen sudah setuju untuk maju sidang. Itu boleh pisan maju sidang STA ya, jangan khawatir. Karena setelah sidang STA, buat teman-teman yang STA-TA bareng kan sudah harus mempersiapkan untuk prasidang dan juga usta gitu. Itu boleh aja. Jadi seperti ini untuk tadi yang tanya tentang silabus. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Jadi ini tidak mengikat sifatnya, tanggal-tanggalnya, boleh maju silahkan duluan, tapi mundur nggak boleh ya. Misalnya teman-teman baru mau ngajuin di 28 Januari itu nggak boleh gitu. Karena itu kuliahnya udah berakhir, perkuliahannya udah berakhir. Udah UAS. Semester lalu belum. Nah, link Q&A ini teman-teman simpan sendiri ya. Kebutuhan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan lewat Q&A atau mau lihat jadwal saya. Oh ini Cimeli nggak balas-balas lagi ngapain? Nah, mungkin saya lagi ngajar. Jadi nggak respon seperti itu ya. Teman-teman boleh lihat di link Q&A.
Oh iya, ini saya undang di Classroom tanya jawab aja ya, buat kalau Google Meet jadinya bisa langsung. Sebentar, Classroom-nya. Join aja teman-teman. Saya nyimpen link juga di situ ya. Nah, ini Classroom-nya. Tapi itu Classroom-nya isinya semua orang yang perlu ke saya sih. Ini kodenya teman-teman. Silahkan join aja. Kalau Classroom kan tinggal langsung join aja. Saya sambil periksa data ya. Di grup WA teman-teman sudah pada join, tapi belum. Saya masih ada yang nggak punya kontaknya. Minta tolong diketik NRP nama ya teman-teman. Ya tulis ya. Bantuan menuliskan NRP nama. Ya ada yang punya, ada yang enggak kontaknya ya. Kalau yang anak wali saya punya. Kalau yang enggak, saya butuh bantuan. Silakan teman-teman sambil nih ya ditanyakan. Kalau ada Itu kode apa sih? itu kode Classroom. Ini kan ada link Q&A. Kalau mau lihat jadwal saya atau saya lagi di mana, mungkin saya lagi ngajar. Nah, teman-teman boleh lewat situ juga, bisa private message juga. Kalau chat itu suka hilang, teman-teman. Kalau di Classroom itu kan nggak hilang gitu. Lebih nggak hilang. Oh ya teman-teman, nanti akan ada juga DHMD. Ini yang saya akan isi dan lapor ke Prodi. Berdasarkan apa nih saya ngisinya? Saya ngisi berdasarkan kehadiran di Zoom ya teman-teman. Itu tuh DHMD yang kayak begini. Yang checklist ini, nama-nama. Cuman ada beberapa nama yang belum masuk ya, seperti Wedi. Nanti saya minta lagi file yang baru ke Prodi. Nah ini saya isi berdasarkan kehadiran di chat Zoom. Oke, yuk kita ini ya, rangkum ya. Jadi teman-teman perlu tahu histori KPTA. Sekali lagi, minggu depan diharapkan sudah bimbingan teman-teman. Ya, memperlihatkan dokumen histori KPTA. Teman-teman isi, silakan pakai PDF editor, kemudian minta tanda tangan ke dosen pembimbing KP-nya, pakai DocuSign lewat email. Kemudian kalau teman-teman sudah mulai bimbingan di minggu ini, silakan isi form bimbingan. Di minggu depan bisa nunjukin bahwa teman-teman udah bimbingan 1 kali. Nah, kadang-kadang ada dosen juga yang nggak mau nanda tangannya satu-satu. Pengennya nanti di akhir. Nggak apa-apa, teman-teman tetap isi aja, supaya ingat tanggal berapa, bimbingan ngobrolin apa, topiknya. Tanda tangannya nanti di akhir, nggak apa-apa. Pas udah mau sidang STA, nggak masalah ya. Silahkan aja. Tapi udah benar melaksanakan bimbingan gitu ya maksud saya. Terus, link penting, teman-teman akses, dilihat filenya, tapi jangan khawatir, nggak harus semua form teman-teman langsung download dan print, nggak ada seperti itu ya teman-teman. Nanti satu persatu di setiap minggunya juga yang dibutuhkan yang mana saya akan pandu, jangan khawatir. Yang penting di print itu oleh teman-teman adalah silabus, supaya teman-teman tahu tanggal segini ngapain, harus apa yang dikumpulkan, tanggalnya kapan gitu ya. Itu silabus silakan di print. Terus ada Classroom Prodi, tapi saya nggak pakai, itu untuk jaga-jaga aja, silahkan join di situ. Yang saya pakai buat tanya jawab malah yang tadi linknya, kodenya saya kirim di chat Zoom ya, yang DD itu. Nah itu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya, silakan boleh tanyakan di situ. Lebih enak daripada WA. Kalau WA itu buat yang darurat-darurat aja, yang minta jawaban cepat. Tapi kalau misalnya yang sifatnya ngobrol dan sebagainya, nanya file dan sebagainya, sebaiknya sih pakai Classroom aja. Terus grup WA sudah join teman-teman, terima kasih sudah nulis nama NRP juga. Terus backup di grup FB. Ini yang saya catat buat pertemuan hari ini. Terus ini, yang tadi belum ngajuin topik, ditunggu. Silakan dicoba untuk ngisi di TA2. Nanti saya cek datanya supaya bisa segera dapat dosen pembimbing. Itu aja paling teman-teman.
Jadi jalan ya bimbingannya dengan dosen yang sudah ada. Nanti kontaknya saya perbarui. Kalau yang assignment teman-teman sudah bisa mengisi kah? Saya lihat sudah ada 14 yang submit. Teman-teman yang belum submit boleh nih ya submit. Jamnya sih saya bikin 12.30 sampai 14.30 sesuai jadwal kelas. Ini dari 21 baru 14. Oke sih. Nah ini kalau mau lihat di dosen tampilnya kayak gini teman-teman. Kalau yang udah presensi itu ada tulisan seperti ini. Coba Edward udah belum? Oke, tuh udah ya berubah. Tapi teman-teman tetap ya, ketika nanti teman-teman lihat di DHMD yang checklist yang saya laporin ke Prodi, itu pasti yang kehadiran di Zoom ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nggak datang Zoom, tapi di sini ngeklik hadir kan saya nggak tahu kan. Itu ya terserah teman-teman itu mah ngeklik hadir. Cuman kalau yang saya laporin itu yang berdasarkan kehadiran di Zoom. Jadi yang hadir dokumentasi dan hadir ada di Zoom. Saya tutup dulu dalam doa, kita akan ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat mata kuliah STA. Kami sudah tahu silabus dan tanggal-tanggalnya, biar Kau menolong kami agar di waktu yang singkat itu kami bisa mempersiapkan dengan baik untuk sidang kami dan juga penyelesaian mata kuliah STA kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. Jangan lupa disiapkan histori KPTA, itu mah pasti tanda tangan dosen bimbing, pakai DocuSign. Kalau yang bimbingan, boleh ngisi bimbingannya dulu. Minimal sudah 1 kali bimbingan. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Makasih.